Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Ketemu lagi hari ini bareng Nanang ya. Nah, hari ini kita masuk ke pertemuan 10 di kuliah kita Information Security. Tapi sebelum lanjut, buat kamu yang belum subscribe di channelnya Nanang, klik dulu ya tombol subscribe yang ada di bawah video ini ya, agar channel ini semakin berkembang dan menghadirkan konten-konten berkualitas seputar dunia IT. Nah, hari ini kita akan membahas tentang keamanan di bidang software development ya. Ya, seperti kita tahu bahwa yang namanya software atau buatan manusia, perangkat lunak itu tidak ada yang terbebas dari namanya bug ya. Nah, bug inilah yang nanti bisa menyebabkan celah keamanan ya. Jadi tidak disadari bahwa bug ini bisa mengakibatkan software itu diserang atau di attack ya. Nah, software di sini itu termasuk sistem operasi dan juga aplikasi ya. Nah, sistem operasi yang kita tahu bahwa sistem operasi Windows itu seringkali mendapat serangan dari attacker ya. Dan ini juga tidak hanya mengancam sistem operasi Windows ya, tapi juga sistem operasi yang lainnya seperti Linux, Unix dan sebagainya ya. Nah, jadi namanya software atau apapun ya sama saja ya antara aplikasi dengan sistem operasi, walaupun pembuatannya beda ya. Kalau sistem operasi itu dibuat menggunakan bahasa C dan bahasa mesin ya, sedangkan aplikasi kebanyakan dibuat menggunakan bahasa tingkat tinggi ya, seperti C++, C#, Java dan sebagainya. Nah, yang lebih banyak kena serang itu sebenarnya sistem operasi ya, karena di situ celah keamanan itu seringkali dimanfaatkan oleh penyerang, apalagi kalau komputer kita sudah masuk ke jaringan ya, walaupun juga aplikasi juga tidak tertutup kemungkinan untuk serang ya, seperti kasus kemarin di Exchange server ya, diserang oleh hacker-hacker ya, yang berasal dari Cina, dan juga kemungkinan ada juga terakhir itu serangan berasal dari Rusia. Nah, kalau di bidang security ya, software itu merupakan aset ya. Jadi dia harus dilindungi, dan apa saja nanti kita data dulu ya, apa saja risiko-risiko yang terkait dengan perangkat lunak ini, dan bagaimana kontrol yang diperlukan supaya software tersebut aman. Nah, di sini kita nggak perlu tahu, sebagai seorang IT security spesialis tidak perlu tahu banyak programming ya. Yang diperlukan itu adalah bagaimana kita bisa memahami konsep dari development aplikasi tersebut ya. Jadi proses development software yang kita perlu ketahui, tapi spesifik programming kita tidak perlu tahu. Nah, lebih bagus lagi sebenarnya kalau IT security itu tahu bagaimana memprogram ya. Ada banyak programming language ya, dibaca pemrograman ya, sampai generasi kelima. Yang generasi pertama itu termasuk bahasa mesin, kemudian yang kedua itu bahasa rakitan atau assembly, bahasa ketiga itu bahasa yang dikompil ya. Nah, 4GL itu termasuk bahasa-bahasa yang digunakan di basis data ya.
Dan bahasa kelima itu programmer bisa menggunakan visual interface ya untuk membuat kode. Jadi itulah 5 generasi bahasa pemrograman yang digunakan ya, untuk membuat sistem operasi dan juga aplikasi. Nah, kita harus punya rencana ya untuk menghindari kesalahan di software maupun di hardware. Nah, salah satu cara untuk mencegah kesalahan itu adalah melakukan validasi input. Jadi, apa yang diisikan oleh si user itu harus sesuai dengan ekspektasi dari si programmer. Jadi, misalkan user memasukkan angka 0 sebagai pembagi. Nah, ini kan terjadi kesalahan. Kesalahannya adalah divide by 0 ya. Jadi, tidak boleh membagi bilangan dengan angka 0. Seperti itu. Jadi harus divalidasi ya. Jadi kalau misalkan ada user memasukkan angka 0, maka sistem akan menolaknya sebagai pembagi. Nah, validasi input ini harus dilakukan di sisi server. Jadi kalau di sisi client itu yang di browser, misalkan aplikasi web, ini gampang sekali dimanipulasi. Nah, ada yang disebut dengan file secure dan file open. Nah, file secure itu sistem itu berada di level keamanan yang tinggi ya, sampai si administrator bisa melakukan diagnosa masalahnya di mana dan mengembalikan sistem ke operasi yang seharusnya. Nah, kalau file open itu mengizinkan user untuk membypass si security control yang fail tersebut. Jadi akibatnya ini sistem tidak aman ya. Nah, malicious code inilah yang sering menjadi penyebab kenapa sistem itu menjadi tidak aman ya. Dan malicious code itu kan macam-macam, ada worm, ada virus, ada trojan ya. Nah, sekarang sistem informasi itu menjadi lebih terbuka ya, terdistribusi karena dia menggunakan interface web ya, menggunakan aplikasi-aplikasi mobile seperti itu ya. Dan kalau semakin banyak informasi yang disebar atau dibuka atau dibagikan, nah ini berpotensi terhadap unauthorized access ya. Sehingga ya kita harus melindungi terhadap resource tersebut ya, supaya tidak menjadi sasaran dari malicious code. Nah, selain terbuka atau tersebar, saat ini sistem informasi juga semakin kompleks ya, semakin rumit ya. Jadi aplikasi itu banyak sekali kebutuhannya. Jadi misalkan hardware, kemudian CPU, virtual server, kemudian operating system, network operating system, database, web server, banyak lagi yang lainnya. Jadi semakin kompleks, maka security ini jadi semakin rumit. Ini yang terjadi. Nah, salah satu malicious code ini adalah virus ya, dengan dua fungsi utama, dan dia melakukan penyebaran dan juga melakukan penghancuran. Teknologi virus semakin kompleks ya, karena orang atau hacker yang membuatnya itu semakin canggih. Jadi istilahnya maling selangkah lebih maju daripada satpam. Ya benar juga, jadi balap-balapan di antara IT security dengan si hacker atau cracker yang jahat ini. Jadi mereka terus membuat virus setiap hari dan kita mati-matian mempertahankan sistem kita dari serangan.
Nah, masterboard record ini biasanya virus-virus zaman dulu yang menyerang lokasi di mana sistem operasi di loading ke dalam memorinya. Biasanya sering sekali di zaman sistem operasi DOS ya. Kemudian ada file infector virus, ini yang menyerang file. Macro virus itu yang menyerang dokumen-dokumen seperti misalkan Microsoft Word atau Excel ya, seperti itu. Nah, kemudian service injection virus, ini virus-virus yang menyerang service atau layanan. Kemudian ada polymorphic virus yang selalu berubah-ubah, virus stealth, virus yang bisa bersembunyi, virus yang melakukan enkripsi, ini misalkan ransomware ya, yang merubah dokumen menjadi bentuk yang tidak dikenali lagi, kemudian minta sejumlah uang tebusan. Nah, kemudian ada hoax, ya bukan virus sebenarnya, tapi ada message yang tampil bahwa komputer ini kena virus seperti itu. Nah, kemudian ada logic bomb. Jadi ini semacam bom waktu ya, tapi dia ditanam di program. Nah, kalau kondisi tertentu dipenuhi, maka dia akan melakukan efek yang menyebabkan kerusakan. Jadi misalkan di program bahwa tanggal sekian akan menghancurkan database. Begitu tanggalnya tiba, dia akan delete atau menghapus file basis data tersebut, dan ini berbahaya. Nah, kemudian ini Trojan Horse, mungkin kamu pernah nonton filmnya ya, film Troy yang diperankan oleh Brad Pitt dan Orlando Bloom ya. Nah, ini jadi ceritanya perang antara Sparta dan kerajaan Troy ya. Jadi kerajaan Troy kemudian seolah-olah ngalah, mengirim kuda besar, kuda terbuat dari kayu, ya, kuda raksasa, seolah-olah menyerah kepada kerajaan Sparta, dan kuda tersebut oleh Sparta itu dibawa masuk malah ke ibu kotanya ya. Nah, ternyata pas tengah malam itu keluarlah tentara dari kuda kayu tersebut dan membunuh orang-orang Sparta. Nah, itulah ceritanya. Jadi sehingga pembuat kode yang memasukkan kode jahat seolah-olah sesuatu yang bagus ya, itu menamakan dirinya dengan Trojan, jadi Trojan Horse. Seperti itu ceritanya ya, sampai sekarang istilah ini masih dipakai. Jadi orang nggak sadar bahwa itu sebenarnya virus atau sesuatu yang berbahaya, tapi seolah-olah program game misalkan seperti itu. Nah, ini sering sekali terjadi kalau kita tidak aware. Nah, kemudian worm. Worm itu mirip sama dengan virus, tapi kalau worm itu dia nggak butuh orang untuk melakukan actionnya ya. Jadi dia menyebar aja di jaringan dan dalam jumlah yang massal dalam waktu singkat ya. Ya, seperti kasus-kasus Nimda dan Blaster ya, beberapa belas tahun yang lalu itu menyebar di jaringan. Nah, kemudian ada istilah phishing. Ini sama seperti orang memancing ikan ya. Jadi kita dipancing ya, untuk mendapatkan informasi yang sensitif, informasi-informasi yang sifatnya rahasia. Jadi si orang attacker ini melakukan phishing misalkan untuk mendapatkan informasi username, password, atau kartu kredit ya. Kemarin kejadian ya di beberapa tempat karena serangan terhadap email server ya. Jadi orangnya dia menyamar ya sebagai seolah-olah orang terpercaya, dan biasanya phishing ini dilakukan lewat email. Nah, kenapa email? Karena email itu
mudah sekali digunakan ya untuk melakukan spoofing. Jadi seolah-olah itu berasal dari pihak yang terpercaya, misalkan dari bank atau sebagainya. Tapi orang nggak sadar bahwa domainnya dan sebagainya itu adalah palsu. Ya, sehingga nanti user itu digiring untuk masuk ke website palsu. Ya, misalkan website internet banking ya, yang dulu pernah tenar karena orang salah ketik nama domain dan sebagainya, akhirnya masuk ke website internet banking yang palsu dan tanpa sadar dia menyerahkan username dan passwordnya ke sana, dan itu bisa digunakan oleh hacker untuk melakukan pengambilan uang. Nah, ada beberapa jenis phishing ya. Ada spear phishing ya, kemudian clone phishing, polling, kemudian manipulasi link, pemalsuan website ya, kemudian redirect menuju website yang tidak dikenal ya. Terus beberapa jenis phishing. Nah, bagaimana countermeasure-nya? Nah, yang pertama itu adalah setiap sistem itu harus diupdate dan antivirusnya juga seperti itu. Nah, server juga harus dipasangi antivirus dan juga proteksi seperti IDS dan IPS, intrusion detection system dan intrusion prevention system, itu juga harus dijalankan. Kemudian content filter, jadi harus ada yang menyaring lalu lintas di jaringan kita yang masuk ke dalam, misalkan email dan traffic website ya. Email kita harus pasangi dengan anti spam dan anti virus seperti itu. Kemudian file integrity checking itu juga kita harus jalankan, dan juga access control ya. Jadi misalkan untuk mengakses file sharing dan sebagainya, maka harus ada access control di file server kita. Nah, kemudian juga untuk Java, aplikasi Java itu kita harus masukkan ke lingkungan yang terisolasi dulu ya, sebelum mereka bisa jalan ke lingkungan yang sebenarnya ya, untuk mendapatkan akses ke sumber daya sistem yang kritikal ya. Jadi harus dibuat sandbox dulu. Kemudian signing untuk ActiveX control ya, harus berasal dari trusted source. Kalau tidak trusted maka akan di block. Kemudian application whitelisting ya, jadi kita harus tahu aplikasi-aplikasi yang bisa dijalankan oleh si user. Nah, password attack ini seringkali menyerang kita ya. Misalkan orang mau nebak-nebak password, kemudian dictionary attack ini menyerang menggunakan kata-kata yang ada di kamus ya. Kemudian social engineering itu melakukan penipuan ya, misalkan melakukan telepon ke user seolah-olah berasal dari departemen IT, tapi sebenarnya penjahat ya, akhirnya dia mendapatkan username dan password. Ini maksud dictionary attack itu bukan kita diserang dilempar pakai kamus segede gaban, bukan, tapi menyerang menggunakan kata-kata yang berasal dari kamus. Jadi bukan kamusnya dibawa setebal 5 cm ke 10 cm kemudian ditimpakan ke user. Itu sih dictionary attack juga sebenarnya, tapi bukan itu yang dimaksud ya. Nah, kemudian bagaimana mengatasi serangan password tersebut ya, harus kita pasang policy ya. Jadi password tuh nggak boleh hanya huruf dan angka, tapi harus
kompleks. Jadi misalkan ditambahkan karakter simbol, misalkan pagar, dolar, ya, dan sebagainya. Kemudian harus lakukan ini informasi ke user. Ya. Password juga jangan ditulis, ditempel di post-it note, kemudian ditempel di monitor. Itu lebih parah lagi ya. Terus kita juga dipaksa untuk ganti password berkala. Jadi misalkan sebulan sekali harus ganti password. Kemudian harus dienkripsi. Dan juga tempat penyimpanan passwordnya juga harus aman. Dan juga menggunakan multifaktor password authentication. Jadi misalkan mau melakukan VPN atau remote VPN. Nah, saya memasukkan password juga harus mengetikkan kode yang dikirimkan melalui SMS atau ke WA seperti itu. Dan juga ada yang namanya split knowledge ya, untuk sistem-sistem yang kritikal. Jadi untuk mengakses sistem harus butuh 2 orang. Misalkan passwordnya itu sepanjang 12 karakter. Nah, yang orang pertama hanya tahu 6 karakter pertama, dan orang yang kedua hanya tahu angka yang 6 angka sisanya. Jadi harus bersama-sama memasukkan ya, itu. Nah, ada namanya malform input attack. Jadi input yang tidak diharapkan. Nah, jadi misalkan attack itu menggiring supaya web browser itu mengunjungi ke site lain yang mungkin dilarang oleh firewall. Nah, ini ada yang namanya buffer overflow. Ini merupakan salah satu bentuk dari malform input. Buffer overflow itu merupakan salah satu serangan yang mengakibatkan kerusakan data. Jadi si attacker ini memasukkan data lebih besar daripada yang bisa ditampung di memori ya, sehingga menyebabkan data menjadi rusak. Nah, caranya itu adalah untuk mencegahnya itu menggunakan pemeriksaan batasan untuk input. Nah, kemudian ini ada yang namanya talk to ya. Ini singkatan dari time to check to time of use. Ini semacam bug ya, semacam bug yang disebabkan oleh perubahan di sistem antara pemeriksaan kondisi ya, misalkan hasil pemeriksaan security kredensial dan penggunaan hasil daripada pemeriksaan tersebut. Jadi ada celah di sini yang dimanfaatkan untuk merusak sistem. Nah, sekarang karena sistemnya sudah terdistribusi, ya, maka kode-kode yang sifatnya mobile ini juga berbahaya. Contohnya ActiveX, kemudian Java Applet, dan Mobile Agent ya. Nah, kode-kode ini beberapa diantaranya itu bisa menyebabkan kerusakan ya. Nah, kita perlu pemeriksaan security terhadap kode-kode mobile tersebut. Jadi kasusnya itu lebih mirip juga dengan malware sebetulnya, walaupun tidak selalu Applet dan ActiveX seperti ini merupakan virus ya.
Nah, kemudian backdoor yang biasanya digunakan vendor biasanya menggunakan backdoor ini untuk masuk ke sistem ya tanpa melalui pemeriksaan ya, di depan. Jadi mekanisme untuk membypass akses kontrol sebenarnya. Programmer biasanya membuat ini untuk gampang melakukan testing. Dan juga vendor kalau melakukan maintenance terhadap produknya ini biasanya menggunakan backdoor seperti ini. Dan ya, ini salah satu hal yang berbahaya karena bisa melakukan akses secara tidak sah ya terhadap sistem tersebut. Jadi misalkan program ERP ya, belum ERP ya normalnya hanya bisa diakses oleh user dari perusahaan tersebut. Tapi kalau programmernya berbuat jahat, ya dia bisa masuk dan mencuri data di sana. Nah, ini yang dilakukan oleh attacker. Jadi dia masuk ke dalam sistem menggunakan rootkit. Nah, kemudian mendapatkan akses ke super user, misalkan administrator, atau root dan sebagainya. Dan kalau udah mereka punya akses seperti itu, ya mau ngapain aja terserah ya. Jadi bisa menghancurkan sistem dan sebagainya. Nah, ada yang namanya XSS atau cross-site scripting. Jadi dia ada vulnerability di aplikasi-aplikasi yang berbasis web ya, untuk menginjek kode ya ke dalam halaman web. Dan ini digunakan untuk membypass akses kontrol. Nah, kemudian ada kasus kemarin yang terkenal yang disebut dengan SQL injection attack. Jadi dia si attacker ini bisa memasukkan kode-kode SQL lewat field yang ada di web browser sehingga dia mendapatkan akses ke database. Ini kasusnya kejadian kalau misalkan database servernya itu masih menggunakan user dan password default. Nah, bagaimana mencegah serangan SQL injection? Kita lakukan input validation, kemudian membatasi privilege akun, dan juga menggunakan store procedure. Nah, kemudian ada yang disebut reconnaissance attack ya. Jadi ini misalkan kita mau tahu IP address-nya ya, kita lakukan IP probes ya, kemudian port scan untuk mengetahui port-port apa saja yang terbuka di sistem tersebut, kemudian melakukan vulnerability scan, dan juga melakukan dumpster diving. Dumpster diving ini biasanya mengais-ngais tempat sampah ya untuk mendapatkan informasi, misalkan orang menulis sesuatu di kertas kemudian dibuang ke tempat sampah tanpa dihancurkan. Nah, itu bekas-bekasnya itu bisa digunakan oleh orang jahat ya, untuk masuk ke dalam sistem. Nah, kemudian ada namanya masquerade attack ya, untuk melakukan serangan dengan menggunakan identitas yang palsu. Misalkan menggunakan IP spoofing. Jadi seolah-olah ditipu sistem serangan itu berasal dari internet, tapi seolah-olah berasal dari lokal. Kemudian ada DNS server spoofing yang melakukan modifikasi DNS server
supaya meredirect ke IP address yang berbeda atau ke nama yang berbeda. Bisa digunakan untuk menyebarkan virus. Kemudian ada RP spoofing, ini menggunakan MAC address seolah-olah yang berasal dari lokal, dan ini biasanya digunakan di serangan denial of service. Jadi denial of service itu mengakibatkan server menjadi tidak berfungsi ya, karena dibanjiri oleh traffic. Dan ada juga IP address spoofing yang juga sama dalam melakukan denial of service. Ada session hijacking. Nah, session hijacking itu dikenal juga sebagai cookie hijacking. Jadi dia akan mengambil alih komputer session yang valid ya, yang namanya session key. Nah, ini untuk mendapatkan akses secara tidak sah ke informasi atau services yang berada di komputer tersebut. Oke, mungkin itu dulu pertemuan kita di kuliah Information Security mengenai software development security. Buat kamu udah nonton video ini, kamu bisa kasih like, kemudian komentar kamu tentang video ini saya tunggu, dan bagikan video ini ke teman-teman kamu ya, agar mereka juga belajar apa yang kamu tahu. Kunjungi blog saya, linknya ada di bawah video ini juga, dan pastikan buat kamu yang belum subscribe tadi ya, klik dulu ya tombol subscribe-nya dan bunyikan belnya, jadi kalau ada video baru dari saya langsung muncul notifikasinya di YouTube kamu. Oke, makasih, sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.